Selamat siang, berikut untuk pengujian inverter Rakmon ya, off grid 2000 watt 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, di sini kita akan ujikan. Sebelum saya ujikan, di sini saya lihatkan untuk settingannya serta tampilan dari inverter ini. Oke. Di sini saya akan lihatkan untuk tampilannya. Tampilan dalam di sini ada trafo, ada fan, kemudian ada induktor, fan juga di sini ada. Kemudian di sini ada fan lagi. Di sini ada inverternya serta fan juga ya di situ. Di sini untuk tampilan dari inverter Rakmon ini. Oke. Kita akan ujikan. Di sini saya akan nyalakan inverternya. Oke, di sini saya sudah nyalakan. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk gelombang sinus ya di sini. Di sini yang biru adalah gelombang dari inverter, kemudian yang kuning adalah dari PLN. Oke, di sini saya akan lihatkan untuk menu yang pertama. Di sini ada informasi panel surya. Di sini kami belum gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya di sini adalah menu parameter AC input. Ya, di sini kita bisa lihat untuk batas atas dan batas bawahnya ya. Di sini 170 volt, batas bawahnya 145 volt ya. Kita ke pengaturan. Ya, di sini pengaturan pengisian book serta floatnya di sini 27 volt, serta arus pengisiannya di sini ada di 5 ampere. Jadi nanti kita bisa sesuaikan untuk arus pengisian. Kemudian di sini kita kembali. Kita ke menu selanjutnya, itu adalah parameter baterai ya. Di sini untuk tipe baterai kita bisa lihat untuk lead acid, lithium, dan user, kita bisa pilih salah satu. Oke. Kita ke pengaturan baterai ya. Di sini low alarm, low recovery, dan low protect ya di sini, serta high alarm, high recovery, dan high protect. Di sini kita bisa setting sesuai dengan keinginan. Kita kembali. Ya, di sini untuk menu selanjutnya adalah menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, serta DC untuk inverter. Nanti kita bisa pilih salah satu untuk prioritasnya ya. Kita kembali. Kita ke atur ATS ya. Di sini pengaturan ATS, HVR recovery di 26 volt, kemudian LVD di sini di 22 volt. Ketika di sini menyentuh 22 volt ya, ketika di prioritas inverter, secara otomatis nanti akan berpindah ke PLN. Kita kembali ke menu bahasa. Sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini. Kita ke menu adjust. Di sini kami belum gunakan di sini, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada RS485. Di sini kami juga belum gunakan, jadi kami akan lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada informasi tentang inverter ini. Di sini ada model solar inverter, nominal daya 2000 watt, nominal output 220 volt, serta versi MPPT, versi inverter, dan alamat RS485. Oke, di sini sudah saya lihatkan untuk menu-menunya, nanti bisa dipelajari di buku panduan. Oke, di sini langkah selanjutnya saya akan lihatkan untuk prioritas DC ya. Di sini saya lihatkan untuk perpindahan dari inverter ke PLN. Sebelum itu saya akan nyalakan dulu input dari PLN. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini coba saya akan turunkan tegangannya. Tuh, lihatkan perpindahan dari inverter ke PLN. Ya, di sini secara otomatis berpindah ke PLN ya. Dan di sini coba saya akan naikkan kembali. Ya, di sini seharusnya sudah berpindah ke
inverter ya. Namun kita membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk melakukan perpindahan dari PLN ke inverter. Kita tunggu. Ya, di sini secara otomatis berpindah langsung ke inverter ya. Dan di sini coba kita akan ganti untuk prioritasnya ke prioritas PLN. Ya, di sini prioritas sudah menjadi prioritas PLN ya. Ya, di sini saya akan coba simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, secara otomatis akan berpindah ke inverter ya. Ketika di sini PLN kembali on atau hidup kembali, ya secara otomatis akan berpindah ke PLN kembali ya. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba untuk lihatkan pengisian charging ya dari PLN. Di sini coba dulu saya turunkan tegangannya sampai habis ya baterainya. Kita simulasikan terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan ganti untuk prioritasnya ya. Prioritas AC. Kita lihat untuk pengisian charging ya dari PLN. Dari sini mulai naik ya. Oke, di sini sudah bisa ya untuk melakukan charging. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan lihatkan untuk pengujian bebannya. Sini kita ganti terlebih dahulu untuk prioritasnya, kita ganti untuk prioritas inverter. Oke. Di sini saya akan lihatkan untuk pengujiannya ya. Di sini saya menggunakan beban pemanas dan juga beban blower. Kita nyalakan dulu baterainya. Oke, di sini baterai saya nyalakan dan di sini PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Karena di ruangan ini tidak sampai kisaran 2000 ya. Jadi kita off-kan terlebih dahulu untuk input PLN-nya. Oke, di sini PLN sudah saya off-kan. Kemudian di sini saya akan coba bebani dengan menggunakan beban pemanas dan juga beban blower ya. Langsung saja kita akan bebani. Ya, di sini menggunakan beban pemanas terbaca hingga 1000 watt ya. Kemudian saya akan ganti menggunakan beban blower.
Di sini menggunakan beban blower terbaca hingga 1400-an watt lebih. Saya tambah dengan menggunakan beban pemanas. Di sini alarm berbunyi ya, karena ada beban berlebih ya di 2400-an watt lebih. Kita tunggu. Ya, di sini inverter secara otomatis proteksi off ya, karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik dia akan hidup kembali. Ya, di sini inverter sudah hidup kembali, dan di sini coba saya akan ujikan untuk prioritas dari PLN ya. Di sini kita ganti prioritasnya, kita nyalakan kembali input PLN-nya. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini coba saya akan bebani ya, menggunakan beban kecil. Ya, di sini kisaran 300 ya. Oke, di sini coba saya simulasikan ketika PLN padam. Ya, di sini secara otomatis akan berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk melakukan perpindahan. Dan di sini ketika PLN ini kembali on atau hidup kembali, ya di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Ya, di sini mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 24 volt. Sekian, terima kasih.